Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Yuk kita belajar fisika lagi ya. Pada video kali ini Ibu akan membahas soal UN Fisika SMA tahun 2013 mengenai kuat medan listrik untuk muatan segaris. Disimak baik-baik ya. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi di sini terdapat dua buah muatan yang terletak segaris dan sebuah titik. Oke, biar gampang kita tulis dulu ya diketahuinya. Di sini ada muatan pada benda A 4 kulom. Berarti bisa kita tulis. Sini kita tulis dulu ya diketahuinya. Berarti bisa kita tulis QA-nya ya. Muatan pada benda A-nya berapa? 4 kulom. Kemudian muatan pada benda B berapa? 3 kulom. Berarti QB-nya ya 3 kulom. Kemudian yang ditanyakan dari soal ini adalah kuat medan listrik pada titik C sebesar titik-titik. Nah, kuat medan listrik itu disimbolkan dengan huruf E besar ya. Berarti bisa kita tulis yang ditanyakan apa? EC ya, yaitu medan listrik pada titik C ini. Nah, berarti kita bisa tulis jaraknya ya, jarak dari titik ke muatan A berarti berapa? Dari titik C ke muatan A 2 tambah 1 berarti 3. Jadi bisa kita tulis RA-nya, jarak dari titik ke muatan A-nya 3 meter. Sudah satuan SI ya, meter, jadi nggak usah kita rubah lagi. Kemudian jarak dari titik ke muatan B 1 meter. Berarti ini RB-nya ya, sama dengan 1 meter. Nah, bagaimana sih caranya mencari kuat medan listrik untuk muatan segaris? Nah, seperti pada gaya Coulomb ya, medan listrik itu juga termasuk besaran vektor. Sehingga untuk menentukan medan listrik total yang dihasilkan pada titik C, itu akan kita jumlahkan secara vektor. Nah, berarti pertama-tama yang harus kita lakukan apa? Menggambar arah vektor medan listriknya ya. Nah, di sini berlaku seperti ini nih. Jadi untuk arah medan listriknya, berlaku. Jadi kalau misalkan muatannya positif, kemudian di sini ada titik R ya, berarti arah medan listriknya kemana? Nah, kalau muatannya positif berarti arah medan listriknya menjauhi atau keluar dari muatan, berarti ke kanan ya. Nah, ini arah E-nya. Nah, kalau muatannya negatif, kemudian di sini misalkan ada titik R juga. Nah, kalau muatannya negatif berarti arah medan listriknya menuju atau mendekati muatan, berarti ke arah sini ya, ke dalam. Jadi tahu bedanya ya, kalau muatannya plus berarti E-nya keluar atau menjauhi muatan. Kalau dia muatannya negatif berarti E-nya menuju atau mendekati muatan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk mencari EC-nya kita gambar dulu nih arah medan listrik pada soal ya. Oke, sekarang kita analisis arahnya. Sekarang dari titik C untuk muatan A, bagaimana arah medan listriknya? Kan muatan A-nya positif ya. Berarti kalau positif apa tadi? Menjauhi atau mendekati? Menjauhi muatan. Berarti ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Yap, betul banget, ke arah kanan ya. Berarti di sini bisa kita tulis. Di sini ada E A ya. Kemudian kita analisis lagi. Titik C dengan muatan B. Muatan B juga positif. Kalau positif berarti kemana? Mendekati muatan atau menjauhi muatan? Yap, benar banget, menjauhi muatan. Berarti arahnya sama ya, ke kanan ya, karena positif, menjauhi muatan. Berarti bisa kita tulis di sini ada EB. Nah, jadi medan listrik pada titik C ya, medan listrik pada titik C sama dengan, nah kalau muatannya searah dan kebetulan searahnya ke kanan semua, berarti dijumlahkan ya. Jadi sama ngerjainnya kayak gaya Coulomb, kalau arahnya ke kanan positif
Kalau arahnya ke kiri, negatif. Nah, jadi bisa kita tulis ini karena searah semua ke kanan, jadi kita jumlahin ya. Jadi EC sama dengan EA plus EB. Kemudian persamaan medan listrik apa? Kaki per R kuadrat ya. Jadi bisa kita tulis K dikali Q per R kuadrat. Q-nya siapa? Q-nya muatan A ya. Kemudian R-nya jarak dari titik C ke A ya. Nah, jadi kalau medan listrik itu ingat aja Q-nya cuma 1. Kalau gaya Coulomb Q-nya ada 2. Kan kalau gaya Coulomb itu kakiku retak-retak ya. K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau medan listrik tinggal kaki per R kuadrat. Nah, Q di sini adalah muatan sumbernya ya. Kemudian kita tulis lagi ditambah sama ya rumusnya K Q per R kuadrat. Q-nya siapa? Q-nya muatan B. Ini juga RB ya, jarak dari muatan titik ke jarak dari titik ke muatan B. Nah, sekarang kita masukin K-nya berapa? Nih, K-nya ya pasti segini. 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian QA-nya berapa? QA-nya 4 dibagi RA kuadrat. Nah, RA-nya tadi apa? Jarak dari titik C ke muatan A. Berapa? 2 tambah 1, 3 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah K-nya berapa tadi? Sama ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya 3 Coulomb dibagi RB-nya berapa? Jarak dari titik C ke muatan B, 1 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, sekarang kita kerjakan. Ini berarti kan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dibagi 3 kuadrat berapa? 9 ya. Ada yang bisa kita coret? Ada. Ini ya. Kemudian ditambah 9 dikali 10 pangkat 9 kali 3 dibagi 1 kuadrat berapa? 1 ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 dibagi 1 ya. Nanti tetap ya angkanya. Jadi hasil akhirnya diperoleh ini sisa 4 dikali 10 pangkat 9 ditambah 3 kali 9 9 kali 3 berapa? 27 dikali 10 pangkat 9. Nah, kalau dijumlah berarti pangkatnya tetap ya. Kalau dijumlah itu berarti angka depannya aja yang kita jumlah. Berapa nih? 4 tambah 27 31. Pangkatnya tetap ya. Kali 10 pangkat 9. Nah, satuannya apa? Medan listrik Newton per Coulomb ya. Ada nggak nih 31 kali 10 pangkat 9? Oh, nggak ada. Adanya yang pangkat 10. Oke, berarti kita rubah pangkatnya ya. Berarti ini 3,1. Nah, kalau koma berarti pangkatnya tambah besar ya. Newton per Coulomb. Nah, berarti ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh titik C ya. Medan listrik total yang dihasilkan oleh titik C. Ada nggak nih di option? Ada ya, yang D 3,1 dikali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Nah, cukup sekian pembahasan soal dari Ibu mengenai kuat medan listrik untuk muatan segaris. Semoga dapat dipahami dengan baik ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih sudah setia menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.